kita harus mendapatkan yang namanya international recognition. Nah, international recognition ini adalah salah satunya adalah kita mendapatkan rekognisi dari lembaga perankingan dunia yang diakui lah secara dunia, yaitu QS World University Ranking maupun Time Higher Education World University Ranking. Ini kita sudah masuk ke dalam ranking dunia, dan kita di sana tentunya ada beberapa PTNBH juga gitu ya. Jadi tidak salah apa yang disampaikan Pak Bambang, memang kami berada di level yang istilahnya itu world class university. Namun demikian tentunya ini adalah tidak hanya sekedar capaian, ini sekaligus juga amanah. Bagaimana membuktikan bahwa suatu perguruan tinggi yang sudah reputasi internasionalnya diakui, tentunya harus juga menghasilkan lulusan yang diakui secara internasional. Makanya kami juga mendapatkan beberapa international accreditation untuk prodi-prodinya. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi mana 64 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana, wawancara ini akan kami lakukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Profesor Dr. Adi Wijaya, Sarjana Sains MSc. Ya. Itu adalah Rektor Telkom University. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bambang. Sehat ya, Prof ya. Ya. Nah, Prof Adi Wijaya ini lahir di Majalengka 21 September 1974. Nah, pertama mungkin bisa menceritakan bagaimana ketika menempuh kuliah S1, S2, dan S3. Ini luar biasa, linear. Matematika di Institut Teknologi Bandung. Pernah menjabat Wakil Dekan Fakultas Informatika, dan saat ini menjadi Rektor Telkom University. Silakan, Bro. Ya, terima kasih. Jadi sekilas singkat gitu ya, perjalanan sebelum masuk ITB tentunya mengalami masa SMA. Saya SMA di SMA Negeri 1 Cirebon, lulus tahun 1993 waktu itu. Dan tentunya saat itu seperti biasa, seperti kebanyakan anak SMA, memilih-milih perguruan tinggi. Salah satu pilihannya adalah ITB tentunya. Satu sisi bahwa inginnya masuk ke teknik. Namun demikian saat itu, saat pendaftaran ternyata kedeteksi buta warna parsial. Jadi sama petugas yang tadinya pilihan kedua matematik jadi pilihan pertama. Iya. Dan kemudian saat itu juga saya mengikuti juga pilihan di STT Telkom. Saat itu, tapi sayangnya STT Telkom saat itu sudah tidak ikatan dinas. Alhamdulillah keduanya lolos di matematik ITB dan STT Telkom Teknik Telekomunikasi. Nah, namun demikian saat disodorkan ke bapak saya pilihan itu, bapak saya hanya melihat BPP yang harus dibayar. Nah, pilih ini katanya. Karena saat itu ITB lebih murah. Jadi saya mengambil matematik ITB, dan tentunya saya sangat patuh terhadap orang tua saat itu, karena memang
saya sangat yakin bahwa pilihan orang tua bukan hanya sekedar hanya melihat, tapi itu petunjuk Tuhan secara tidak langsung gitu ya. Nah, yang akhirnya ternyata walaupun tidak memilih STT Telkom, tetap saya kembali ke Telkom University saat ini, malah bisa jadi guru besar dan sebagai rektor gitu ya. Yang menarik itu sejak awal memang saya kuliah di matematik itu eh, ingin kaitannya dengan hal yang berbau dengan aplikasi, kaitan dengan technical approach lah gitu ya. Jadi saya mengambil tugas akhir pun, saya mengambil tugas akhir di bidang geotomografi bersama saat ini ya Prof. Wono Setiabudi, itu pembimbing dari matematiknya. Dari sana, dari geologinya itu adalah Profesor Teguh Abdullah Sani. Nah, itu keduanya adalah pembimbing saya satu. Saya mengerjakan dulu pakai Fortran. Jadi jatuh bangun bagaimana membangun model inversi untuk geotomografi. Namun demikian, ternyata setelah lulus juga selalu ada makna. Disitulah saya memahami juga bahwa apapun yang kita hadapi itu pasti insya Allah di akhir ada hikmah. Berat, tetapi insya Allah segala sesuatunya ada manfaat yang di kemudian hari mungkin baru terasa manfaatnya. Kemudian lanjut S2, S2 juga saya ambil di topiknya topik di elektro tentang data communication. Tadi kan linear atau tidak ya. Jadi matematik juga bersama Profesor Robert Saragi. Pembimbing di elektronya adalah Profesor Bambang Rianto saat itu. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Saya sebenarnya mau tanya begini, kan kemudian S1, S2, S3. Nah, ketika menempuh S2 itu sudah menjadi dosen atau belum? Saat itu sudah menjadi dosen. Karena memang dosen saat itu belum ada prasyarat harus S2. Nah, namun yang menarik itu adalah saya saat itu yang mengetes saya jadi dosen itu adalah Prof. Andi Hakim Nasution. Waktu itu memang beliau dari mantan rektor IPB yang jadi rektornya STT Telkom saat itu. Nah, saat itu saya bilang ke Prof. Andi Hakim, teman-teman sepertinya kok tertarik untuk melanjutkan studi gitu. Saya sudah bawa itu formulir, tapi masih belum saya isi formulir pendaftaran sama rekomendasi untuk beasiswa tuh. Nah, Prof. Andi Hakim tuh, oh, memang harus sekolah katanya tuh. Mana ada yang perlu saya tanda tangani? Nah, saya belum isi, udah tulis nama aja langsung tanda tangan beliau. Gitu. Jadi itu adalah salah satu yang membuat antusiasme bahwa insya Allah bahwa segala sesuatunya itu kalau ada keinginan dan kita bersungguh-sungguh, insya Allah bisa jadilah. Seperti itu. Jadi memang melamar di STT Telkom, kemudian S2, dan lanjut S3 gitu, Bro? Iya, iya. Baik, nah kemudian sekarang perjalanan menjadi rektor Telkom University. Tapi saya mau bertanya begini, orang itu kalau masuk program studi matematika itu pada umumnya masyarakat yang awam ya, itu sulit membayangkan itu nanti pekerjaannya apa. Iya, iya, iya. Dulu juga saat saya awal-awal masuk bertanya-tanya juga, makanya saya mengambil tugas akhir di beberapa fakultas teknik, teknik geologi, dan seterusnya gitu ya. Itu salah satunya adalah karena memang tidak hanya ingin sekedar menjadi guru, tetapi poin penting yang saya rasakan belajar di matematik itu ada beberapa hal yang mungkin secara awam belum disadari di masyarakat. Kadang-kadang ya matematik melihatnya adalah kumpulan angka-angka gitu ya, variabel, mungkin seperti itu. Tapi lebih dari itu, bahwa matematik itu, di dalam matematik sendiri ada proses reasoning, bagaimana argumentasi setiap proses. Dan kita juga dari awal itu dibiasakan menjadi problem solver terhadap suatu problem-problem tertentu. Menarik kesimpulan dari suatu hal pernyataan-pernyataan. Ini adalah satu hal yang menarik sebenarnya. Dan itu sangat bermanfaat pada saat pengambilan keputusan, membaca data, dan lain-lain gitu ya. Ini hal-hal yang mungkin di masyarakat secara awam belum terlihat gitu ya. Seperti itu, Pak Bambang. Ya, artinya sebenarnya bahwa sebagai ilmu dasar gitu ya, Bro, itu mendasari sebenarnya semua ilmu ya, ilmu eksakta, Betul, teknik betul. dan sebagainya.
Jadi kalau di Betul. situ nggak berkembang, itu nanti ujungnya juga tidak akan berkembang. Nah, Iya, apakah iya. seperti itu kira-kira? Ya, jadi poin dari mother of science atau induk segala ilmu ini memang benar gitu ya. Walaupun kita berbicara matematik gitu ya, bisa saja matematik applied on biologi, applied on computer science. Tadi ya, saya tugas akhir saya lakukan applied on geologi untuk geotomografi pemotretan unsur di dalam bumi. Itu kan sebenarnya tidak terbayang bagaimana matematika kok bisa memotret ada unsur apa saja di dalam bumi gitu kan. Oh, apalagi lewat gelombang akustik itu kan tidak sebelumnya tuh nggak kepikiran gitu. Tapi ya begitulah bahwa dengan ilmu dasar ini sebagai mother of science tentunya bisa masuk ke area manapun. Tentunya poin pentingnya adalah bagaimana kita memahami ini adalah secara holistik dan komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Iya. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari mampu sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Itu terkonfirmasi karena saya juga pernah mewawancarai seorang direktur di perusahaan tambang yang cukup besar. Itu Ya. ternyata alumni matematika juga, dan Wah. yang selamanya itu nggak pernah orang matematik dipercaya untuk di bagian apa eksplorasi dan eksploitasi. Ini jadi direktur malah, ya bro. Jadi luar biasa. Artinya kalau diaplikasikan juga bisa. Nah sekarang kita bicara mengenai Telkom University yang dulu berawal dari STT, Telkom dan sebagainya. Ternyata sekarang berkembang menjadi salah satu universitas besar dan universitas favorit ya. Mungkin bukan hanya di Jawa Barat, tapi mungkin di Indonesia itu namanya cukup dikenal. Nah mungkin Prof. Adi Wijaya ini bisa cerita seperti apa sekarang performance dari Telkom University ini. Tentunya Telkom University didirikan oleh PT Telkom. Founding father-nya saat itu adalah Pak Cacu Sudaryanto, mendirikan yang namanya STT Telkom dengan acuan bahwa bagaimana berkontribusi untuk bangsa dengan menciptakan digital talent yang memang sangat dibutuhkan untuk Indonesia. Dan terbukti saat ini pun Bapak Presiden juga sering menyebutkan bahwa digital talent ini kita kekurangan dan seterusnya. Ini adalah merupakan challenge untuk seluruh universitas sebenarnya gitu ya. Nah, kaitan dengan Telkom University itu sendiri, ini adalah gabungan dari 4 perguruan tinggi. Selain STT Telkom, di situ ada sekolah tinggi manajemennya, ada sekolah tinggi seninya, dan juga ada sekolah vokasinya atau Politeknik Telkom. Kami bergabung di tahun 2013. Seperti itu. Dan tentunya selayaknya perguruan tinggi modern, kita tidak hanya sekedar fokus menghasilkan talenta-talenta sebagai calon para pemimpin bangsa ini atau lulusan-lulusan saja, tetapi bagaimana membangun ekosistem research, inovasi di dalamnya itu merupakan satu keniscayaan supaya bisa well recognized di industri tentunya. Seperti itu Pak Bapak. Mungkin bisa digambarkan sekarang ada berapa fakultas, ada program studi apa saja. Kemudian kalau tidak salah alumni sudah 65.000 kalau nggak salah. Iya. Ya, jumlah mahasiswa sudah 40 ribuan kalau tidak salah. Monggo Prof, silakan. Betul. Jadi alhamdulillah memang Telkom University berada di kawasan 50 hektar di Bandung Selatan. Ini ada 7 fakultas saat ini. 7 fakultas, ada Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Informatika atau School of Computing, Fakultas Rekayasa Industri, kemudian Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Komunikasi, kemudian Fakultas Vokasi atau Fakultas Ilmu Terapan, dan kemudian yang terakhir adalah Fakultas Industri Kreatif. Nah ini hal yang menarik untuk perkembangan saat ini. Kami memiliki 46 dan sekarang sudah 50 atau 51 program studi karena kami memiliki PSDKU yang ada di Jakarta. Jadi saat ini sudah ada Telkom University kampus Jakarta, 5 program studi. Nah, total mahasiswa
eh, di atas 30.000 memang betul. Dan kemudian alumni sudah hampir menyentuh angka 70.000 Pak Bambang. Karena kemarin baru kami mau wisuda lagi sarjana, magister, dan ahli media yang wisudanya baru berlangsung hari Sabtu kemarin, tanggal 18 Maret, seperti itu. Dan alhamdulillah dari alumni itu luar biasa support kepada kampusnya kampus ini. Karena memang saya bilang bahwa tidak mungkin kampus itu bisa berkembang dengan pesat apabila alumninya engagementnya adalah kurang bisa dirasakan. Kami sering melakukan engagement dengan alumni dan alhamdulillah semuanya sepakat untuk mensupport dari kampusnya. Seperti itu. Banggakan bangsa, hantarkan Indonesia, hari makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik, awalnya didirikan oleh Telkom, namanya saja juga sekarang STT Telkom, ya. Iya. Kemudian mungkin bisa digambarkan para alumninya itu apakah mayoritas bekerja di institusi Telkom atau minimal di bidang telekomunikasi. Puncak-puncaknya yang terlihat sekarang siapa, Bro? Oh ya, jadi alhamdulillah memang dari puluhan ribu alumni itu beberapa sudah ada di posisi puncak. Ada yang beberapa menjadi direksi di PT Telkom sendiri, ya, PT Telkom Indonesia, direktur HCM, direktur strategik portofolio, gitu ya. Kemudian di Telkomsel juga direktur sales, direktur keuangan. Di Bio Farma juga CEO-nya dari alumni kita. Kemudian salah satu direktur dari Kimia Farma juga alumni. Ada beberapa juga perusahaan-perusahaan swasta yang lain selain BUMN juga banyak gitu ya. Ada yang di vice presidennya di Bank Mandiri, ada di Grab, ada di beberapa hal yang terkait dengan apa istilahnya tuh anak perusahaan Garuda juga ada seperti itu. Ini adalah merupakan satu kebanggaan bagi kami. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana engagement dari university ini dengan para alumni-alumni tersebut. Dan kami juga tidak melupakan alumni-alumni yang masih berkembang. Kami terus melakukan komunikasi karena relationship tentunya adalah sangat diperlukan, terutama untuk membimbing adik-adiknya. Kami senantiasa melakukan tracer study, sehingga kami tahu bahwa kebutuhan saat ini itu seperti apa. Karena Pak Bambang juga pasti hafal, universitas itu satu hal yang unik. Gitu. Dosen-dosennya dididik di masa lalu, kemudian mengajar saat ini, dan anak-anak itu akan berkembang dan berkarya di masa depan. Nah, ini adalah harus ada bridging. Nah, salah satu bridging yang utama itu adalah biasanya adalah dengan para alumni, supaya bisa mengupdate skill set apa sih yang dibutuhkan di industri saat ini, dan kemudian skill set apa ke depan yang memang benar-benar kita harus akomodasi di dalam kurikulum pendidikan di Telkom University. Seperti itu. Ya, menarik perumusannya. Belajar di masa lalu, mengajar di masa kini, untuk mempersiapkan berkarya di masa depan. Tenaga juga berkarya di masa depan. Nah, persoalannya kan seperti ini, Prof. Teknologi digital ini sekarang ini kan cepat sekali perkembangannya. Luar biasa dan berkembangnya cepat sekali. Nah, Telkom University salah satu perguruan tinggi yang diandalkan untuk di bidang itu. Apa yang dikerjakan dan apa yang dimimpikan? Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa university modern tentunya adalah tidak hanya sekedar menghasilkan lulusan, tetapi bagaimana menghasilkan riset dan inovasi yang bermanfaat untuk industri dan masyarakat. Nah, poin penting bagaimana engagement dengan industri ini yang kita bina. Karena memang tanpa engagement dengan industri, kita tidak pernah tahu itu data-data yang terkini itu data seperti apa. Kemudian problem-problem yang terkini itu problem seperti apa. Real problem itu adalah sebenarnya ada di masa kini. Dan inilah yang kami bawa gitu ya. Saat ini kami sudah memiliki sampai lebih dari 500 kerjasama. Nah, makanya salah satu yang anugerah dari Dikti pun kami mendapatkan 3 anugerah terkait dengan kerjasama ya. Nah, salah satunya kerjasama industri. Karena memang pada saat misalkan
kami mengimplementasikan outcome based education ataupun kurikulum berbasis kompetensi, berbasis outcome, maka kami harus pastikan bahwa kompetensi itu adalah memang inline dengan kebutuhan pasar. Nah, disitulah kami menyiapkan dalam kurikulum itu 3 alur yang namanya Work Ready Program, WRAP namanya. Nah, 3 WRAP ini adalah terdiri dari internship, bagaimana kami mengajak mahasiswa untuk melakukan magang ataupun kerja praktek di industri yang ujung-ujungnya adalah bisa mereka memiliki pengalaman, paling tidak bridging itu sudah dilakukan sebelum mereka lulus, seperti itu, 1 tahun sebelum lulus. Dan kemudian yang kedua adalah Work Ready Program kaitan dengan researchship. Mereka mengikuti ataupun masuk ke dalam grup penelitian dosen, karena kami memiliki 6 riset group dan kemudian 6 riset center, dan 31 riset group. 6 riset center ini levelnya lebih tinggi daripada riset group. Kalau riset group ada di fakultas. Kalau 6 riset center ini adalah sudah antar fakultas. Nah, anak-anak itu ada yang ikut WRAP researchship. Mereka belajar bagaimana problem solving, bagaimana menggunakan tools-tools untuk menyelesaikan problem yang ada, dan seterusnya. The last but not least, kami juga ada WRAP entrepreneurship. Jadi selain internship, researchship, yang ketiga adalah WRAP entrepreneurship. Kaitannya apa? Kaitannya adalah kami mengajak mereka adalah membangun usaha-usaha baru. Di sini kami memiliki yang namanya Bandung Technopark, di mana ini adalah sebagai innovation center, sebagai hub untuk melakukan inkubasi. Bahkan tidak hanya sekedar inkubasi bisnis, tetapi lebih jauh adalah bagaimana mengelola industrial license yang dihasilkan dari hasil riset dan inovasi dosen. Sehingga ujungnya bahwa hasil inovasi ini memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar dan seterusnya. Sehingga tidak hanya dapat poin dosen-dosen ini, tapi bisa dapat koin dari hasil kerjasama ini, seperti itu. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari mampu sejahtera. Majulah maju Bandung sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, baik. Tadi mengenai hubungan dengan industri. Telkom University didirikan oleh PT Telkom. Nah, sampai saat ini apa relasinya dengan PT Telkom? Atau mungkin juga dengan industri yang lain? Ya, PT Telkom itu adalah founding fathers. Jadi yang membangun Telkom University ini adalah PT Telkom. Ini pun area 50 hektar ini adalah dulu masih diperkenankan dengan undang-undang yang lama itu adalah dihibahkan dari PT Telkom. Nah, pengelolaannya pun demikian. Di atas Telkom University ini kan perguruan tinggi swasta. Maka di atasnya itu harus ada yang namanya yayasan yang menaunginya atau badan pengelola perguruan tingginya. Nah, badan pengelola perguruan tinggi ini adalah namanya Yayasan Pendidikan Telkom. Yayasan Pendidikan Telkom, pengurusnya itu adalah teman-teman dari Telkom, pegawai Telkom aktif yang ditugaskan dari Direktur Human Capital, di mana Direktur Human Capitalnya itu sendiri adalah sebagai Ketua Dewan Pembina, seperti itu. Jadi hubungannya ya masih dalam satu rumpun, dan terus terang bahwa kami juga saat ini saya adalah sebagai Ketua Aliansi Perguruan Tinggi BUMN. Jadi saya juga mengkoordinir teman-teman Untas Pertamina, Institut Teknologi PLN, Untas Semen Indonesia, Untas Logistik and Business Internasional yang punya pos itu, dan seterusnya gitu. Jadi hal-hal inilah yang membuat kita mencoba bahwa mendesain suatu kurikulum itu yang memang benar-benar sesuai dengan skill set yang dibutuhkan di level industri, seperti itu. Iya, baik. Ini luar biasa. PT Telkom sendiri sekarang kan sedang berbisnis, berkompetisi secara global, tentu membutuhkan dukungan-dukungan perkembangan teknologi global, dan Telkom University sekarang sudah diposisikan mungkin ya terbaik atau di papan atas di Indonesia lah ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kan sudah waktunya untuk berkompetisi atau mengejar standar-standar internasional. Apa yang sekarang terjadi dan apa yang masih akan dilakukan? Kalau misalkan saat ini, alhamdulillah, selain
akreditasi yang diberikan oleh level nasional atau BAN-PT, LAM dan seterusnya, lembaga akreditasi mandiri, kita ada 52% itu adalah program studinya sudah terakreditasi unggul dan A gitu ya. Nah ini ya perguruan tingginya pun sudah unggul. Namun demikian saya bilang ini adalah tidak cukup. Kita harus mendapatkan yang namanya international recognition. Nah, international recognition ini adalah salah satunya adalah kita mendapatkan rekognisi dari lembaga perankingan dunia yang diakui lah secara dunia, yaitu QS World University Ranking maupun Time Higher Education World University Ranking. Ini kita sudah masuk ke dalam ranking dunia dan kita di sana tentunya ada beberapa PTNBH juga gitu ya. Jadi tidak salah apa yang disampaikan Pak Bambang, memang kami berada di level yang istilahnya itu world class university. Namun demikian tentunya ini adalah tidak hanya sekedar capaian, ini sekaligus juga amanah. Bagaimana membuktikan bahwa suatu perguruan tinggi yang sudah reputasi internasionalnya diakui, tentunya harus juga menghasilkan lulusan yang diakui secara internasional. Makanya kami juga mendapatkan beberapa international accreditation untuk prodi-prodinya. Yang kedua, kami juga melakukan kerjasama-kerjasama tidak hanya dengan sesama universitas, baik di dalam maupun luar negeri, tapi dengan industri-industri luar negeri juga kami melakukan kerjasama itu. Salah satunya hasil kerjasama ini itu adalah kami mendapatkan kepercayaan membangun yang namanya Telkom Infra Project. Telkom Infra Project ini sudah ada 18 di dunia. Kita urutan ke-14 Telkom Infra Project ini. Dan satu-satunya di Asia Tenggara. Kalau di Asia itu setelah Jepang dan India, ada di Telkom University. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah kemudian selain itu juga hasil dari Mobile Congress yang terakhir di Spanyol, itu kita juga ditetapkan sebagai Metaverse Research and Experience Center dari perusahaan Meta atau Facebook kalau ininya ya. Nah ini adalah alhamdulillah ini adalah salah satu rekognisi saya bilang. Namun demikian sekali lagi saya ucapkan bahwa kita harus benar-benar bisa mempersiapkan diri sedemikian hingga bahwa ini tidak hanya sekedar rekognisi, tidak hanya sekedar capaian, tapi bagaimana kita menyiapkan talenta-talenta itu yang memang sesuai dengan amanah itu. Selain itu juga kita mendapatkan kepercayaan dari beberapa perusahaan Cina, misalkan Huawei, mendirikan lab di Telkom University dan seterusnya, ataupun beberapa perusahaan yang lain juga demikian gitu ya. Ini adalah artinya tuh opportunity untuk terus berkembang. Kalau ini puas itu, bersyukur itu pasti, tetapi jangan sampai kita berhenti mendapatkan kepuasan. Good itu adalah bagus, tetapi jangan lupa bahwa good itu adalah the enemy of the great katanya. Kalau untuk great ya kita tidak cukup kalau hanya mengatakan bahwa ini bagus gitu ya, seperti itu. Iya, baik Prof. Apa yang dikerjakan oleh dunia pendidikan tinggi tentu tidak akan sempurna kalau itu tidak diaplikasikan ya. Nah, dengan berbagai ilmu ya teknologi digital yang berkembang saat ini, apa yang bisa dibayangkan mengenai peluang industri, peluang ekonomi di Indonesia, dan kemudian di sisi lain apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini supaya bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik dan menghindari berbagai dampak buruknya. Ya, yang pertama kalau menurut saya ini sejalan dengan visi kami. Justru kami itu apa yang disampaikan Pak Bambang ini adalah merupakan satu hal yang challenging. Dan ini sebenarnya sudah tertuang di dalam visi kami untuk menjadi Research dan Entrepreneurial University. Untuk menjadi Research dan Entrepreneurial University ini tentunya tidak hanya sekedar apa yang diucapkan, tetapi kami definisikan dalam milestone setiap tahapnya. Apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dicapai, dan seterusnya. Dan kami ukur, tidak hanya diukur secara university, kami juga turunkan ke dalam kontrak manajemen untuk fakultas, untuk direktorat, dan seterusnya. Sehingga semuanya bisa dikawal dengan baik. Nah, kaitan dengan perubahan teknologi yang cepat ini memang tidak bisa disangsikan gitu ya, bahwa kenyataannya rate of change pada saat volatility ini atau VUCA ini adalah berjalan,
Ini sungguh luar biasa, termasuk teknologi digital. Dan kita harus berani menyiapkan kaitan dengan perubahan tersebut. Nah, kaitan dengan ini tentunya peranan university yang pertama adalah pasti harus bisa menanamkan mindset untuk setiap orang. Karena dari mindset itu, dari edukasi terutama, ini adalah bisa menanamkan kepercayaan diri. Once kita memiliki kepercayaan diri dan kita mengatakan bahwa kita ini mampu berdiri di atas kaki sendiri, insya Allah dengan begitu kita bisa melangkah dengan baik. Nah, pada saat untuk melangkah dengan baik, tentunya perlu skill set. Tidak hanya sekedar kepercayaan diri bahwa mampu melangkah. Nah, ini sejalan dengan ini tentunya degree aja tidak cukup. Kita harus sertakan juga sertifikasi apa yang bisa mendampingi degree tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka adalah sarjana komputer atau sarjana informatik, apakah mereka ada certification terkait dengan data science kah atau IoT kah ataupun hal-hal yang lain atau dari fakultas ekonomi bisnis misalkan bisnis analitik, bisnis intelijen dan seterusnya. Ini adalah satu hal challenge untuk kita sehingga pada saat mereka lulus itu memang benar-benar seperti yang diharapkan mereka itu layaknya digital talent yang memang sudah bisa masuk ke dunia industri dengan baik. Seperti itu Pak Bambang. Capai masa gemilang, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Sayang sekali juga karena waktu, maka saya ingin kembali ke ITB. Nah, Oke, siap. menurut Prof. Adi Wijaya, apa pembekalan lengkap dari IPB selain ilmu juga mungkin soft skill, karakter dan sebagainya, yang akhirnya membuat para alumni ITB ini kan bisa di mana-mana dan termasuk kinerja maupun prestasinya cukup diapresiasi gitu. Jadi kalau kembali ke ini tahun 90-an, 93, 94 gitu ya. Saat itu saya tuh Pak Bambang mendapatkan beasiswa yang pertama kali saya masuk itu dari IOM. Mungkin karena saya anak petani, jadi ada peluang untuk mendapatkan beasiswa dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Setelah itu saya berpindah mendapatkan beasiswanya dari Gudang Garam. Nah, sedikit lebih besar sedikit lah gitu ya. Nah, dari Gudang Garam. Nah, itu ya saat itu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan saya masih ingat Pak Profesor Indra Jatisidi itu. Nah, Prof. Indra itu selalu menyampaikan bahwa yang namanya kuliah aja tidak cukup dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah satu hal yang saya dapatkan pada saat masa perkuliahan. Yang pertama, sebagai problem solver, sebagai seorang yang bergerak di prodi matematika, tentunya kemampuan problem solver itu tidak cukup untuk menyelesaikan solusi-solusi persamaan-persamaan ataupun problem-problem matematika saja. Tetapi kita coba petakan. Saya masih ingat buku kalkulus dulu, bahwa yang namanya variabel matematik itu adalah tidak hanya sekedar digambarkan dengan variabel, tapi justru bagaimana mengkaitkan antar variabel di dalamnya. Merepresentasikannya seperti apa. Itulah makna dari modeling, matematika modeling. Nah ini adalah sebenarnya dalam kehidupan pun seperti itu. Hal-hal seperti ini dalam hal pengambilan keputusan pun demikian gitu ya, reasoning dan seterusnya. Nah kaitan dengan soft skill, ini adalah yang pertama kali kami rasakan itu adalah sebenarnya adalah yang pertama kemampuan kita memiliki berperspektif, kemampuan kita memiliki yang namanya sudut pandang yang luas. Karena memang berawal dari situlah kita bisa melakukan komunikasi dengan baik. Tidak mungkin seseorang yang memiliki sudut pandang yang sempit bisa berkomunikasi dengan baik. Karena dari sudut pandang yang luas itulah maka kita tidak hanya memahami konten apa yang harus disampaikan, tetapi konteksnya kita dapat. Nah, selanjutnya dari skill komunikasi yang diperoleh, tentunya kita bisa melakukan kolaborasi. Nah, ini adalah, kalau menurut saya, poin pentingnya adalah tidak hanya sekedar itu jadikan knowledge, tetapi harusnya adalah pada saat kita perkuliahan itu adalah dirasakan bagaimana ininya. Ada nggak misalkan self-evaluation dari diri kita? Ada nggak lesson learned sehingga kita itu merasakan betul bagaimana skill komunikasi kita itu sudah sampai apa, bagaimana kita bisa memahami, berempati dengan pendapat orang lain dan kemudian merasionalisasi ataupun mengambil kesimpulan dari apa yang hasil diskusi bersama teman-teman. Ini adalah satu hal yang soft skill yang kalau menurut saya ini adalah sangat membantu bagaimana kita bisa ini. Yang the last but not least tentunya adalah self management.
Kita tahulah ITB masa lalu itu memang benar-benar kitanya harus mengerti sendiri, kita harus mencari mengatur waktu sendiri dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu bekal yang signifikan kalau menurut saya. Karena dari self management itu justru ini adalah sebagai pangkal dari proses leadership berikutnya. Seperti itu, Pak. Ya, luar biasa. Terakhir, Prof. Prof tadi Ya. mengatakan bahwa dosen belajar di masa lalu, kemudian mengajar di masa kini dan mempersiapkan Ya. generasi di masa depan. Nah, menurut Prof Adiwijaya ini apa yang perlu disarankan atau disempurnakan untuk institusi sekelas ITB itu, dan apa juga yang harus dipersiapkan pada mahasiswa yang pada saatnya nanti harus dipersiapkan menghadapi masa yang akan datang. Kalau untuk pendidikan secara umum, tentunya bahwa saya selalu meng-highlight bahwa pendidikan itu adalah tidak hanya sekedar transfer knowledge. Kalau hanya sekedar transfer knowledge, tentunya kita bisa dapatkan dari media-media sosial, YouTube, dan seterusnya gitu ya. Namun demikian, pendidikan itu adalah lebih dari hanya transfer knowledge. Apa itu? Bagaimana proses inspirasi, bagaimana kita membangun karakter, bagaimana membangun akhlak yang mulia. Di situ adalah poin yang paling penting. Dan karena dari situ justru itu adalah akan menjadi sebaik-baiknya bekal untuk masa depannya. Karena tentunya bagaimana karakter itu sudah dibangun, maka akan memudahkan juga dia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, pada saat misalkan poin penting bagi mahasiswa-mahasiswa sekarang, tentunya saya selalu mengingatkan gitu ya, termasuk kepada mahasiswa saya, bahwa yang namanya seseorang itu lulus dari university, artinya itu adalah telah menjadi seorang yang well educated. Seorang yang terdidik dengan baik itu memiliki ciri-ciri. Nah, salah satu ciri yang mungkin bisa kami sampaikan ini adalah bagaimana mereka memiliki jiwa kreativitas inovasi. Bagaimana menanamkan jiwa kreativitas inovasi? Yang pertama adalah melihat problem itu adalah sebagai opportunity untuk kontribusi, bukan hanya sebagai problem yang harus dihindari dan seterusnya. Justru ini adalah opportunity untuk kontribusi. Yang kedua adalah bagaimana jiwa kreativitas inovasi itu adalah bisa memberikan peningkatan kualitas baik bagi lingkungan maupun diri sendiri. Nah, itu adalah seperti itu. The last but not least adalah kaitan dengan bagaimana kita sebagai hidup dalam suatu lingkungan, hidup dalam masyarakat berbangsa dan bernegara harus senantiasa memegang regulatory compliance. Harus selalu comply dengan regulasi. Ada regulasi ketuhanan, bagaimana kita harus menjaga integriti, bagaimana kita harus menyayangi sesama dan seterusnya. Ada regulasi negara dan bangsa ini kita harus setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ada regulasi perusahaan, ada regulasi untuk keluarga dan seterusnya yang harus benar-benar kita harus pahami. Dan lebih jauh dari itu tentunya pada saat kita selalu menanamkan itu akan didapatkan kemudahan untuk melakukan engagement dengan seluruh pihak. Gitu, Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Profesor Dr. Adiwijaya, Sarjana Sains MSc, Rektor Telkom University. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah pengetahuan dan pengalaman kita semua, dan khusus untuk generasi muda benar-benar bisa memberi inspirasi dan motivasi. Sekali lagi terima kasih, Prof. Selamat sama-sama. Sukses terus. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Bambang dan rekan-rekan semua. Terima kasih, Prof. Meniti bisnis energi untuk mengelola dan mengembangkan ke berbagai penjuru telah kami lalui. Kini saatnya kami memberikan layanan yang unggul dan mendunia. Badak LNG memiliki layanan LNG Services dan Maintenance Services. Badak LNG berkompeten dalam mengoperasikan dan memelihara kilang, termasuk melakukan commissioning and startup assistance, operation and maintenance. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mendirikan training center. Tingginya kebutuhan klien dalam menyelesaikan berbagai jenis proyek mendorong kami untuk berpartisipasi dalam menyukseskan feasibility study, FEED, DED, EPC. Badak LNG siap maju bersama Anda karena Badak LNG, Center of Excellence. Nama saya Bambang Saturno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Pertama kali lulus ITB sebenarnya sebelum